itu sebaiknya memilih salah satu tema dulu. Oke, misalnya Dian milihnya adalah di tema kepatuhan dulu, ya misalnya di tema kepatuhan. Oke, yang jadi masalah bukan regulasinya, hati-hati. Walaupun sebetulnya Dian boleh menentukan regulasi menjadi tema, oke ya. Tapi proses berpikir itu selanjutnya begini. Saya coba arahkan ya Dian ya. Saya misalnya menggunakan satu tema dari tiga tema yang Dian sampaikan, yaitu kepatuhan, misalnya. Oke. Nah, kepatuhan ini, di di tema kepatuhan inilah, Dian justru harus menentukan masalahnya. Oke ya. Atau sekarang Dian menentukan temanya di penerimaan. Berarti masalahnya harus di penerimaan. Oke. Atau sekarang dia temanya di regulasinya. Berarti masalahnya harus di regulasi. Oke. Saya ambil contoh misalnya sekarang saya ngambil satu tema yaitu kepatuhan. Oke. Berarti masalah saya adalah logika dan seharusnya kepatuhan wajib pajak atau wajib pajak itu harusnya patuh. Kan gitu ya? Oke. Setiap orang kemudian teori juga membenarkan kalau warga negara itu harusnya patuh ya terhadap peraturan perundang-undangan pajak. Oke. Kenyataannya yang jadi masalah adalah kita menemukan masih ada wajib pajak yang belum patuh. Nah, gitu ya. Masih ada wajib pajak yang belum patuh. Apa faktanya yang menunjukkan wajib pajak kita belum patuh? Satu, misalnya mereka terlambat bayar. Yang kedua, mereka tidak bayar sepenuhnya misalnya dan seterusnya gitu. Nah, dua hal tadilah yang menjadi gejala munculnya masalah di kepatuhan wajib pajak. Oke, jadi inti masalahnya satu, yaitu masih ada wajib pajak yang belum patuh. Cirinya adalah masih ada wajib pajak yang bayarnya terlambat, gitu, bahkan kena sanksi, gitu ya. Kemudian apa namanya tuh tidak membayar sebesar yang harusnya, misalnya. Nah, kemudian dia berpikir apa gitu yang menyebabkan kemungkinan wajib pajak kita tidak patuh. Jadi apa yang menyebabkan kemungkinan masalah ini muncul? Yaitu masalah di mana wajib pajak kita nggak patuh. Salah satu faktor yang menyebabkan kemungkinan wajib pajak kita tidak patuh adalah bisa jadi aturannya, nah, kebijakannya, gitu ya. Nah, apa kebijakannya? Salah satu kebijakan yang sedang kita pertimbangkan adalah kebijakan pemutihan tadi. Oke. Sehingga kita berpikir bahwa kebijakan pemutihan pajak itu bisa mempengaruhi orang menjadi patuh atau tidak patuh. Oke, jadi yang kebijakan regulasi tadi akhirnya bukan menjadi tema, tapi dia menjadi sebab kenapa wajib pajak kita tidak patuh. Ya. Nah, semakin regulasi pemutihan, semakin adanya kebijakan pemutihan, harusnya gitu ya, wajib pajak kita patuh, semakin patuh karena semakin diberi keringanan. Nah, tapi kan ternyata masih ada nih wajib pajak yang nggak patuh. Nah, kita ingin membuktikan betul nggak sih gitu ya kebijakan regulasi ini justru membuat wajib pajak kita menjadi semakin patuh gitu karena kita menemukan ada wajib pajak yang tidak patuh. Oke, kebayang nggak Dian? Apa namanya analogi cerita sayanya? Kebayang, Bu, kebayang. Oke. Nah, sekarang misalnya dia mau di regulasinya sebagai tema nih, gitu ya. Apa masalahnya di regulasi kita, di regulasi pemutihan tadi? Kan regulasi yang baik itu adalah regulasi yang misalnya ya konsisten dan sebagainya, gitu ya. Yang jadi masalah adalah kebijakan regulasi kita ternyata misalnya masih mengalami kelemahan di titik tertentu. Nah, saya kurang banyak paham nih ya, gitu maksud saya. Nah, kita menduga kenapa regulasi kita kok nggak konsisten. Nah, sehingga dia cari lagi tuh yang menyebabkan mengapa regulasi kebijakan pemutihan kita itu menjadi tidak tepat sasaran atau kita berharap bahwa kebijakan kita terapkan ini menjadi efektif bagi wajib pajak gitu ya. Tapi ternyata pada implementasinya kebijakan ini ada yang nggak efektif. Nah, kita menduga
apa yang menyebabkan kebijakan pajak kita ini menjadi tidak efektif. Nah, sehingga si kebijakan regulasi ini menjadi tema gitu. Nah, intinya pada umumnya di metode kuantitatif, tema atau masalah, sorry, masalah itu biasanya ada di akibat. Oke, kenapa saya sebut bahwa di metode kuantitatif masalah itu sebaiknya di akibat? Karena jenis penelitian kuantitatif itu salah satunya adalah penelitian yang bersifat kausalitas, sebab akibat. Nah, sehingga kalau kita bisa sebab akibat, berarti kan ada yang menyebabkan dan ada yang diakibatkan, gitu ya. Nah, kita boleh sebetulnya mau berpikir di mana? Mau mencari yang menyebabkan atau mencari yang akibat. Tapi sekali lagi, untuk memudahkan berpikir kita, biasanya masalah itu adanya di akibat. Nah, saya tadi yang saya sebut kepatuhan. Kepatuhan itu akibat loh. Akibat dari apa? Akibat dari kemungkinan ada regulasi. Akibat dari kemungkinan wajib pajak kita paham tentang aturan. Ada kemungkinan kenapa wajib pajak kita apa tuh disebabkan oleh sanksi yang tegas. Nah, sehingga masalah sebaiknya ada di tema gitu ya. Jadi masalah ada sebaiknya di akibat, bukan di sebab. Oke. Nah, itu yang memudahkan sebetulnya cara berpikirnya gitu ya. Walaupun kita kalau kita udah paham medlit dengan cukup baik, itu bisa diutak-atik sebenarnya. Tapi untuk langkah awal sebaiknya sekali lagi masalah itu ada di akibat kalau kita bicara tentang metode kuantitatif dengan sifat atau jenis penelitian kuantitatif yang salah satunya adalah kausalitas sebab akibat atau korelasi hubungan gitu ya. Jadi ada hubungan nih antara regulasi dengan kepatuhan. Ada hubungan nih antara pemahaman dengan kepatuhan. Nah, itu namanya kuantitatif. Sehingga si masalah harus ada di akibat kita. Oke, paham ya penjelasannya ya? Pahami Bu, terima kasih Bu. Oke. Nah, kemudian saya ambil contoh kasus lagi. Elisa, Elisa. Iya Bu, saya Oke, boleh Elisa. saya kemungkinan ngambil bloknya itu di akuntansi pemerintahan Bu. Oke. Temanya, Temanya itu mau mengambil terkait tingkat kemandirian keuangan daerah. oke. Masalahnya kemungkinan apa? Masalahnya rencananya sih kan ngambil objeknya di daerah timur yang indeks Hmm. pembangunan manusianya tuh masih agak kurang Bu. Jadi Hmm. mungkin eh, menggabungkan korelasi antara tingkat kemandirian keuangan daerah di daerah timur itu terhadap indeks pembangunan manusianya. Tuh. Oke. Kalau penjelasan saya tadi ke Dian, paham nggak ya? Jadi gini, jadi maksud saya gini, waktu saya ngasih contoh ke temen yang lain, saya berharap kalian bisa menganalogikan ke tema kalian masing-masing ya. Oke, tadi saya sampaikan begini kan, cara berpikir paling mudah untuk menentukan masalah, kalau kita bicara metode kuantitatif, masalah itu biasanya ada di akibat. Oke, masalah itu biasanya ada di akibat. Berarti kalau kita bicara tentang sebab akibat, Alisa agak paham ya. Nah, berarti kan kalau bicara sebab, kalau kita bicara susunan kalimat, sebab itu berarti ada di kata awal kan. Kemudian akibat itu ada di belakangnya. Gitu kan? Oke. Nah, berarti yang jadi masalah kita, sekali lagi harus di akibat. Kalau misalnya yang Elisa sampaikan tadi, menurut Elisa yang jadi akibat apa? Kemandirian atau indeks apa tadi sumber daya ya? Indeks manusia ya? Iya, indeks manusia pembangunan Ah, manusianya Bu. oke. Yang jadi masalah kalau misalnya kita mengkorelasikan seperti itu, masalahnya di kemandiriannya atau di indeksnya tadi? Di indeks Oke. pembangunannya. Ya, di indeks. Berarti di indeksnya. Nah, berarti masalah kita apa nih? Di indeks apa namanya manusianya. Apa masalahnya? Masih kurang kayak masih kurangnya pemerataan ekonomi segala macam. Oke. Masalahnya adalah gini. Menurut undang-undang, kemudian menurut pemerintah, menurut yang seharusnya.
indeks kesejahteraan manusia itu harusnya semakin naik atau menurun? Semakin naik. Nah, kalau indeks kesejahteraan tadi semakin naik, menurut Elisa di satu daerah muncul masalah nggak? Kalau naik nggak muncul, tapi kalau Hmm. turun Muncul bisa kan? muncul. Heeh. Iya, oke. Berarti yang jadi masalah adalah yang nggak seharusnya tadi. Berarti masalahnya adalah di satu daerah tertentu, justru indeks kesejahteraan manusianya satu semakin menurun. Atau kenaikan indeks kesejahteraan manusianya tidak progresif. Nah, jadi masalahnya itu, jadi membangun kata masalah itu sebetulnya agak mudah ya menurut saya. Jadi membangun statement bahwa itu adalah masalah dituangkan dalam kalimat itu tuh sebetulnya agak agak mudah gitu. Indeks itu harusnya naik. Berarti yang jadi masalah adalah ternyata ada indeks kesejahteraan manusia yang menurun. Ada indeks kesejahteraan manusia yang tidak progresif. Oke, itu masalah. Oke, apa faktanya bahwa indeks kesejahteraan manusia kita menurun atau tidak progresif? Nah, yang tahu adalah Elisa sebagai peneliti. Apa ciri-ciri atau gejala yang Elisa temukan di lapangan kalau indeks kesejahteraan manusia di lokasi atau di daerah tertentu itu justru tidak progresif atau menurun tadi. Nah, mungkin yang tadi Elisa sampaikan tadi. Nah, Elisa menduga bahwa menurunnya atau tidak progresifnya kenaikan ini disebabkan, mohon maaf, disebabkan oleh kemandirian keuangan daerahnya. Sehingga Elisa membangun judul akhirnya kan, kemandirian itu bisa mempengaruhi indeks kesejahteraan manusia. Nah, jadi masalahnya di indeks ya, Elisa ya. Iya, Bu. Oke, agak agak sedikit paham penjelasan saya? Paham, Bu. Oke. Satu lagi kasus sebelum saya masuk ke materi baru. Karena kalau ini nggak final berarti kita akan masuk ke bab duanya ya cukup lumayan. Yuk Andi boleh komen Andi. Iya Bu, Gimana Andi? saya sih skopnya kemarin kan Udah punya aplikasi tema? keuangan ya Bu. Mm-mm. Nah sebenarnya yang awal itu dulu pengennya ini Bu, analisis volatilitas perbandingan Mm-mm. IHSG, S&P 500 sama Bitcoin gitu untuk manajemen risiko. Oh, mm-mm. Oke. Karena Terus saya mau ada ngambil ada tema ada pengandaian. korelasinya nggak? Korelasi apa? Jadi saya ingin Ya, maksudnya gini. membandingkan ini ketiganya Bu, karena kan di tahun kemarin sama tahun ini kan banyak banget Mm-mm. event-event yang happening ya Bu, kayak pemilu AS, terus ada Mm-mm. yang Mm-mm. Fed kebijakan suku bunga dan lain-lain. Nah itu tuh dampak ke tiga aset ini tuh gimana? Jadi itu nanti Oke. bakal jadi salah satu pengambilan keputusan buat investor-investor retail. Investor. Karena kan kalau yang Oke. institusional kan harusnya mereka udah punya pendekatan sendiri lah. Mm-mm. Oke, berarti masih di kuantitatif loh Andi ya, karena Hmm. mengkomparasikan, kayak artinya di situ kita tetap butuh apa namanya alat analisis statistik untuk membandingkan mana yang menjadi lebih baik sehingga investor memilih yang terbaik tadi gitu. Yang paling itu Itu berarti membandingkan masih yang di kuantitatif. ya Mm-mm. return harian gitu Bu sih. Nanti kan ada deviasinya Bu tiap hari kan. Iya, Hmm. betul, betul. Nanti di situ kita bisa ngelihat apa namanya selisih atau deviasinya dan itu yang menentukan mana yang kita pilih nanti, mana yang terbesar atau yang terkecil. Tergantung nanti sih sebetulnya apakah pilihan kita terbesar terkecil itu tergantung dari kriteria penilaiannya sebetulnya gitu. Kan nggak setiap pilihan itu yang deviasi yang besar itu menjadi lebih baik daripada yang deviasi yang kecil ya. Tergantung dari kriteria pengukurannya nanti gitu. Cuma mungkin Bu saya kenapa ngambil tiga itu karena yang pertama ya Mhm. IHSG itu kan cerminan dari ekonomi domestik ya Bu. Kalau S&P Mhm, itu betul. buat Mhm. US karena US itu marketnya paling gede, sedangkan Bitcoin Mhm. itu karena market capitalization-nya di kripto tuh lebih dari 50% dan kayaknya tuh udah Mhm. lumayan dilihat juga sama investor-investor. Bahkan kan institusional sama beberapa negara itu kan mengadopsi Bitcoin juga Bu. Mm-mm. Nah, Oke, gitu. oke. Berarti masalah di dalam riset kita adalah satu, eh,
kemungkinan masalahnya adalah sebenarnya kalau bicara komparatif kita itu nggak ada masalah yang spesifik sih sebetulnya kalau bicara ke apa namanya di kuantitatif komparatif. Tapi memang masalahnya bisa jadi adalah keputusan yang tidak tepat atau belum tepat diambil investor karena ada pilihan-pilihan tadi gitu sehingga makanya kenapa kita akhirnya melakukan riset dengan tujuan untuk membandingkan atau melakukan komparasi. Jadi itu nanti bisa masalahnya seperti itu yang dia. Jadi apa namanya pengambilan keputusan yang kurang tepat. Ya, itu jadi masalahnya. Kenapa? Karena ada pilihan gitu. Nah, pilihan ini yang nanti kita solusikan dari sekian banyak tadi kemungkinan ketidaktepatan tadi, mana yang akan menjadi lebih tepat dari hasil analisa kita. Jadi itu nanti masalahnya ya dia. Siap, Bu. Terima kasih banyak. Oke, yuk. Satu lagi, boleh Yudhistira deh sekarang. Ya, Bu. Mm-mm. Yuk, temanya apa? Saya lupa lagi nih. Untuk tema tadi saya mau mengaitkan dengan ini Bu, sebenarnya sebelumnya saya mau ambil ke perpajakan. Hmm. Kemudian nanti untuk temanya saya rencananya mau ambil hubungan antara reward yang diberikan oleh kami sebagai Bapenda kepada pembantu pemungut yaitu desa. Jadi Hmm. kami kan memberikan reward berupa mungkin di situ ada printer, ATK dan lain Mm-mm. sebagainya kepada desa yang bisa mencapai target PBB-nya di tahun berjalan. Jika mereka Hmm. mencapai itu, nanti akan memberikan reward. Termasuk yang paling tinggi itu berupa motor, Bu. Nah, apakah dengan Hmm. diberikan reward ini itu memberikan semangat yang lebih tinggi untuk mengejar target tersebut, atau justru sebaliknya membuat mereka itu justru menurunkan target PBB-nya? Karena saya menemukan masalah itu ketika ada pihak desa yang mengajukan untuk membatalkan beberapa ketetapan PBB misalkan. Hmm. Dengan alasan mereka menyampaikan secara langsung agar tidak masuk ke target desa mereka seperti itu. Jadi masalahnya Oke. kok agak beda gitu dengan harapan kita Hmm. yang mereka tuh harusnya semangat untuk memungut PBB, tapi malah yang kembali ke kita mereka tuh justru ingin menurunkan target PBB-nya seperti itu. Oke. Berarti sebetulnya balik saya arahkan ya. Masalah tema kita sebetulnya di penerimaan PBB-nya ya. Iya, Bu. Oke. Di penerimaan PBB menurun ya, artinya tidak sesuai target ya. Kata saya sih kalau bicara pajak kan penerimaan, misalnya kalau saya bicara tentang penerimaan negara itu sebetulnya naik ya, tapi kan Iya, iya. kita punya target penerimaan ya. Artinya target Iya, penerimaan kita kan nggak 100% tercapai gitu. iya Berarti betul. masih jadi masalah kan. Nah, Iya. berarti masalah kita adalah di penerimaan PBB yang belum sesuai dengan target penerimaan. Oke, itu. Hmm, eh, gimana ya, Bu? Izin menjelaskan dulu ya, Bu ya. Hmm. Ya, jadi misalkan dari Bapenda itu mengeluarkan target, katakanlah di desa X itu targetnya adalah 100. Ya. Di tahun lalu ternyata desa ini hanya bisa mencapai 97. Ya. Nah, di tahun sekarang ini mereka mengajukan ti- tiga apa? Tiga nilai tersebut untuk tidak dijadikan sebagai target dengan alasan Hmm. mungkin di situ wajib pajaknya sudah tidak ada, meninggal Hmm. atau apa, Ya. sehingga target di tahun saat ini jadi 97. Hmm. Bisa dibilang ada penurunan secara tidak langsung seperti itu, Bu. Ya. Oke. Dengan tujuan Ya. agar desa itu dapat motor. Hmm. Ya, Seperti ya. itu, Bu. Artinya gini, oke. Artinya kalau di dalam konteks riset itu eh, kan kalau kalian ada nuansa prakteknya ya. Artinya ada nuansa implementasi ya. Di dalam konteks riset, berarti yang saya sampaikan itu sebetulnya hubungannya
kalimatnya sama seperti yang Yodi sampaikan. Jadi intinya masalahnya adalah ada target yang tidak sesuai harapan, gitu kan? Iya, Yang Bang. tidak sesuai dengan harapan tuh artinya kan berarti kalau kita bicara tentang organisasi itu artinya kita punya target yang sudah ditetapkan kan, yang sudah direncanakan, yang sudah dimasukkan ke dalam program anggaran kita dan sebagainya lah gitu. Kayak berarti ada target yang belum bisa direalisasi. Oke. Nah, Yodis tadi bilang, apakah reward tadi justru akan membuat dia semangat atau enggak, gitu kan? Iya, Nah, Bang. kalau kita bicara tentang semangat atau tidak, Yodis, ini bicara tentang perlakuan faktor lain yang kita sebut dengan memoderasi. Saya belum sampai ke sini sih sebetulnya materinya, baru hari ini saya sampaikan. Tapi jadi harus gini dulu ya, Dit. Si reward tadi tidak boleh atau bukan tidak boleh, kurang tepat kalau kita jadikan sebagai penyebab. Karena ternyata dari kalimat Yodis, reward yang kita sampaikan tadi, saya izin dulu ya, karena ini dekat masjid banget rumah saya. Siap, Bu. Saya izin tunggu azan dulu selesai. Yodis. Target yang tidak tercapai itu atau dalam rangka mendorong upaya agar target yang kita tetapkan bisa tercapai, kita sebagai peneliti merancang bahwa ada faktor gitu ya, ada faktor yang mungkin gitu ya bisa membuat si target tadi justru si faktor tadi akan membuat motivasi dari si pelaku atau si wajib pajak tadi terdorong untuk bisa mencapai target tadi. Nah, justru berarti yang menjadi faktor sebab mengapa target kita tidak tercapai adalah motivasinya. Nah, ternyata si motivasi ini gitu ya bisa menjadi lebih kuat atau justru bisa menjadi lemah dengan adanya reward. Nah, sehingga si reward ini di dalam istilah medlit menjadi variabel moderasi, yaitu atau menjadi faktor yang bisa memperkuat atau memperlemah kaitan antara sebab dengan akibat gitu. Jadi tetap pada akhirnya yang punya Yodis ada sebab dulu nih gitu. Kenapa target kita nggak tercapai? Oh, ada sebabnya adalah motivasi, yaitu motivasi dari aparat desa dalam hal ini ya gitu, atau bisa desa lah gitu. Ada motivasi dari desa tadi. Nah, ternyata si motivasi mempengaruhi target kita ini bisa menjadi lebih kuat atau justru bisa menjadi lemah karena adanya reward. Atau dengan kata lain, reward ini bisa memperlemah atau memperkuat motivasi seseorang untuk bisa mencapai target. Nah, sehingga dari yang tema yang disampaikan tadi, kalau kita masuk ke judul medlit, judulnya bisa jadi begini sebetulnya. Pengaruh motivasi terhadap target penerimaan PBB ya dengan reward atau kompensasi sebagai variabel moderasi. Jadi judulnya nanti begitu gitu. Nah, apakah reward nanti membuktikan motivasinya menjadi lebih kuat atau tidak untuk mencapai target tadi atau justru memperlemah. Jadi jadi begitu tuh Yodi. Jadi tetap temanya atau masalahnya adalah di target yang belum tercapai tadi. Kita menduga target belum tercapai disebabkan oleh motivasi. Nah, motivasi ini bisa mempengaruhi target kita dengan diperkuat atau justru diperlemah oleh adanya reward. Jadi gitu nanti kalau dapat judulnya gitu ya. Kalau menurut saya cukup menarik sih temanya dan judulnya gitu ya karena ini mengangkat tema yang berkaitan dengan aspek-aspek perilaku di dalam akuntansi. Itu cukup bisa diangkat sih sebetulnya. Yang lainnya juga sama sebetulnya. Oke, kebayang ya penjelasan saya ya, Yodis ya. Oh, iya, jelas, Bu. Oke, baik. Sementara mungkin saya yang ngambil beberapa orang sebagai sampel, yang lainnya mohon maaf mungkin nggak saya panggil, insya Allah misalnya di minggu depan, tapi apa yang saya sampaikan ke 4 orang sampel teman kalian,
mudah-mudahan bisa juga dikorelasikan dengan tema kalian. Oke, jadi sekali lagi yang paling mudah untuk menentukan masalah di dalam suatu penelitian sekali lagi beranjak dari tema. Masalah adalah kondisi yang tidak sama dengan seharusnya. Oke, masalah selanjutnya akan difikirkan oleh peneliti. Apa yang menyebabkan masalah yang terjadi, atau masalah ini akan menyebabkan masalah lainnya. Kita boleh berpikir dengan dua sisi tadi. Oke, masalah di tema kita disebabkan oleh apa, atau masalah di tema kita bisa mengakibatkan masalah yang lainnya. Nah, sehingga si tema tadi bisa bergeser, gitu ya. Si tema tadi bisa menjadi akibat, atau tema tersebut bisa menjadi sebab. Oke. Yang termudah adalah tema kita tetap menjadi akibat. Itu yang paling mudah kalau menurut saya. Ya, daripada menggeser tema kita menjadi sebab. Kalau di kuantitatif. Lain soal kalau kita bicara kualitatif. Di kualitatif, kita tidak bicara tentang jenis penelitian berkorelasi, tidak juga bicara tentang penelitian berasosiatif, kausalitas, atau komparatif. Jadi di penelitian kualitatif, kita tidak berpikir untuk mencari sebab akibat, tidak berpikir tidak berpikir untuk mencari hubungan. Tapi di kualitatif kita sedang berpikir bagaimana suatu kondisi ini terjadi, gitu ya. Dan bagaimana kita menjelaskan kepada pembaca hasil penelitian kita bagaimana gambaran dari kondisi yang sedang terjadi. Nah, itu di kualitatif sehingga kita nggak mencari sebab akibatnya sebetulnya ya, tapi mencoba untuk memberikan gambaran dan memberikan makna dari tema yang kita angkat. Itu di kualitatif. Oke. Nah, izin saya memberikan contoh pada kalian semua bagaimana kita mengangkat tema dari mengangkat masalah dari satu tema tertentu. Saya tidak menganggap bahwa apa yang saya sampaikan ini yang terbaik ya, hanya karena ini kebetulan mahasiswa bimbingan saya sehingga saya bisa lebih leluasa untuk menjelaskannya. Oke, anggap ini judul penelitian ya. Jadi si mahasiswa ini punya judul penelitian yaitu pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap sustainability finance pada UMKM. Nah, yang saya maksud sebagai tema adalah di sustainability-nya. Jadi tema penelitian ini bukan di literasinya, bukan di inklusinya, tapi di sustainability finance. Nah, kita harus paham apa itu sustainability finance. Jadi kalau kita masuk ke bahasa Indonesia atau penjelasan singkatnya kan berarti bagaimana suatu organisasi, jelas di sini ada organisasi yang profitable gitu ya, menjaga keberlangsungan usahanya yang dilihat dari perspektif keuangan. Nah, salah satu yang bisa jadi ukuran bahwa organisasi profit itu terjaga keberlangsungan usahanya, yaitu dari kemampuan dia memperoleh laba yang kita sebut dengan profitabilitas. Jadi sustainability finance ini bisa diukur oleh laba, bisa diukur oleh ROA, bisa diukur oleh ROE gitu ya, bisa diukur oleh profit margin dan sebagainya. Intinya mengukur keberlangsungan usaha dari perspektif keuangan, salah satunya diukur dari kemampuan si organisasi tersebut mencapai laba. Nah, ternyata faktanya adalah, jadi masalahnya adalah apa? Idealnya UMKM itu harusnya profitnya naik terus. Dia punya keuntungan atau punya laba yang terus meningkat, gitu ya. Tapi kenyataannya, masalahnya adalah masih ada UMKM yang ternyata tidak memperoleh profit yang cukup baik, gitu ya. Nah, apa faktanya? Nah, ternyata faktanya didapat oleh peneliti dengan cara melakukan wawancara. Ternyata dia bertanya seperti apa kondisi modalnya, gitu ya. Ternyata si responden itu menjawab sekian persennya modalannya nggak cukup bagus. Nah, apakah penjualannya mengalami peningkatan atau penurunan? Nah, ini adalah fakta atau gejala yang mendukung bahwa si peneliti itu mengangkat tema tentang sustainability. Jadi artinya faktanya di lapangan bahwa UMKM kita itu memang ada yang tidak profitable, maksudnya begitu. Nah, si peneliti berasumsi, awalnya berasumsi loh ya, si peneliti berasumsi dan menduga
mengapa keberlangsungan keuangan dari UMKM kita itu tidak baik gitu ya, tidak bagus, kondisinya juga tidak banyak yang mengalami ke keuntungan, labanya juga menurun. Ternyata salah satu faktor yang menyebabkannya adalah literasi keuangan yang ada di sekitar UMKM-nya mungkin kurang baik. Kemudian juga inklusi keuangan juga menjadi sebab mengapa sustainability finance-nya atau laba perusahaan itu atau laba UMKM itu mengalami penurunan atau tidak sesuai dengan harapan. Nah, ini adalah contoh bagaimana nanti kita menulis bab 1 dari tema kita. Jadi kalau saya merujuk pada salah satu contoh bagaimana kita menulis bab 1, ini adalah contoh bagaimana kita menulis latar belakang yang menurut saya ya cukup lah ya gitu. Kayak di sini si penulis menyampaikan fakta-fakta ternyata masih banyak UMKM di Batu Jajar tadi yang sustainability-nya tidak cukup baik gitu ya. Nah, fakta ini dia peroleh dari hasil wawancara. Kemudian juga si peneliti mendapat informasi atau observasi menggunakan literatur yang dia peroleh dari berita majalah di berita apa namanya situsnya UGM yang menyampaikannya di sini misalnya pakar manajemen bisnis dari UGM yang menjelaskan bahwa ternyata UMKM kita itu sulit berkembang disebabkan karena kelemahan untuk meningkatkan daya saing dan sebagainya gitu ya. Nah, ini adalah fakta atau gejala yang dia peroleh melalui observasi tadi sehingga dia meyakinkan dirinya kalau UMKM kita itu masih punya masalah terkait dengan keberlangsungan usahanya. Oke, nah ini salah satu contoh bagaimana kita menentukan masalah. Contoh lainnya adalah misalnya merujuk pada salah satu penelitian lainnya. Misalnya di sini ada lagi penelitian dengan judul pengaruh ekoefisiensi, carbon emission disclosure, dan cash holding ratio terhadap nilai perusahaan. Nah, ini yang ngambil blok keuangan. Kalau yang tadi itu blok keuangan sebetulnya ya, tapi juga irisannya dengan akuntansi manajemen. Oke, nah apa masalahnya? Masalahnya bukan di ekoefisiensi, masalahnya bukan di carbon emission, masalahnya bukan di disclosure, dan masalahnya bukan di cash holding. Tapi masalahnya adalah di nilai perusahaan. Oke, apa masalahnya? Menurut teori atau menurut yang seharusnya nilai perusahaan itu harusnya naik. Oke, tapi ternyata faktanya adalah masih ada perusahaan manufaktur selama tahun 2016 sampai 2021 justru yang nilai perusahaannya mengalami penurunan. Oke, nah itu masalahnya. Jadi masalahnya ada nilai perusahaan yang turun gitu ya. Mana faktanya? Mana gejalanya yang meyakinkan penulis kalau nilai perusahaan itu mengalami penurunan? Nah, ternyata si penulis berasumsi dan punya dasar berpikir mengapa nilai perusahaan mengalami penurunan, yaitu dari fakta di mana nilai saham atau harga saham perusahaan yang dia amati itu mengalami penurunan. Nah, kenapa harga saham menjadi dasar atau fakta bahwa nilai perusahaan mengalami penurunan? Karena ternyata si peneliti mempunyai ukuran bahwa nilai perusahaan itu bisa diukur oleh Tobin-Shu atau PBV yang diukur menggunakan harga saham. Nah, sehingga asumsi ini melatar belakangi si peneliti bahwa harga saham yang turun itu bisa mengindikasikan bahwa nilai perusahaan juga mengalami penurunan karena komponen untuk mengukur nilai perusahaan salah satunya didapat dari harga saham. Nah, fakta-fakta ini yang dia peroleh di lapangan, baik secara tertulis faktanya maupun dia peroleh melalui data-data di dalam laporan annual report dari perusahaan yang dia amati. Oke, nah ini adalah contoh datanya bahwa nilai perusahaan itu mengalami penurunan dari 1,3 ternyata turun ke 0,85, turun lagi ke 0,81 dan seterusnya. Nah, Tobinski ini adalah ukuran untuk mengukur nilai perusahaan, gitu ya. Nah, ini jadi fakta di lapangan yang menunjukkan kalau nilai perusahaan yang dia sedang teliti mengalami penurunan tadi. Oke, nah ini adalah bagaimana kita menulis latar belakang penelitian. Jadi latar belakang penelitian itu isinya adalah fakta, gejala yang mendukung mengapa target dari indeks kesejahteraan manusia itu turun. Fakta atau gejala-gejala yang kita peroleh melalui observasi yang menunjukkan kalau kepatuhan wajib pajak kita menurun. Fakta dan gejala di lapangan yang menunjukkan kalau target dari PBB kita menurun.
Oke, fakta di lapangan yang menumbuhkan ternyata di lapangan ada pengambilan keputusan investor yang salah dari beberapa pilihan-pilihan yang sebetulnya sudah tersedia. Nah, itu semua harus dituangkan di dalam 1.1 dalam latar belakang penelitian. Oke, nah dari fakta inilah si peneliti meyakinkan dirinya bahwa judul yang dia sampaikan di cover tadi layak dia teliti. Gitu ya. Ada fakta, ada gejala, ada juga hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang membuktikan bahwa ekoefisiensi menjadi sebab menurunnya nilai perusahaan. Carbon emission disclosure menjadi salah satu sebab menurunnya nilai perusahaan. Cash holding menjadi satu sebab. Nah, itu didapat dari jurnal-jurnal sebelumnya kita sebut dengan penelitian sebelumnya. Nah, dari bab 1 inilah berikutnya kita akan menulis 1.2, yaitu identifikasi masalah. Oke, apa masalahnya? Masalahnya adalah dari sebab dan dari akibat yang dia sampaikan, dia bertanya banyak hal. Dan dia berpikir, apakah betul ekoefisiensi nanti akan mempengaruhi nilai perusahaan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan kan? Apakah betul carbon emission disclosure nanti akan mempengaruhi nilai perusahaan? Apakah betul cash holding nanti akan mempengaruhi nilai perusahaan? Apakah betul motivasi akan mempengaruhi target PBB kalau dimoderasi oleh punishment tadi gitu ya, atau oleh reward tadi? Apakah betul kemandirian itu bisa mempengaruhi yang namanya indeks kesejahteraan manusia? Dan apakah terbukti nanti bahwa pilihan A itu ada bedanya dengan pilihan B ada bedanya dengan pilihan C, pilihan A ada bedanya dengan pilihan C, dan seterusnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang nanti kita tulis di bab 1 di 1.2. Oke, nah sehingga pekerjaan Anda yang mungkin harus sudah mulai dilakukan adalah minimal menyusun bab 1 di 1.1 dan 1.2. Oke. Buku pedomannya sudah saya kirim melalui GCR, jadi Anda bisa melihat bagaimana susunan menulis proposal kita dimulai dari 1.1 atau bab 1 di 1.1 dan bab 1 di 1.2. Oke. Nah, pekerjaan yang cukup banyak di bab 1 itu ada di 1.1, ya. Nah, selanjutnya nanti kita akan menulis di 1.3 bagaimana maksud dan tujuan penelitian. Nah, untuk maksud dan tujuan penelitian nanti bisa kita selaraskan. Kalau di sini ada 4 pertanyaan, berarti di tujuan penelitian juga ada 4, ya. Jadi kalau di sini misalnya si peneliti bertanya bagaimana pengaruh ekoefisiensi terhadap nilai perusahaan, berarti tujuannya adalah dia ingin mengetahui bagaimana pengaruh, boleh, atau dia ingin mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh dan sebagainya. Kemudian nomor 2, dia bertanya bagaimana pengaruh karbon emission berpengaruh terhadap nilai perusahaan, berarti dia juga tujuannya adalah ingin mengetahui bagaimana menguji pengaruh dan sebagainya. Jadi antara 1.2 dan 1.3 itu sama. Kalau di 1.2 Anda bertanya 3 hal, berarti di tujuan penelitian juga Anda akan berharap di 3 hal tadi. Jadi identifikasi 1.2 itu sama banyaknya seperti di 1.3. Oke, di closing oleh 1.4 yaitu kegunaan penelitian. Oke, seperti sudah saya jelaskan di awal pertemuan, kegunaan penelitian itu atau manfaat penelitian itu hanya ada 2. Yang satu dia mengembangkan ilmu, dan yang kedua adalah menyelesaikan masalah. Nah, untuk mengembangkan ilmu, ini berkaitan dengan aspek teoritis. Oke. Setiap penelitian pasti diharapkan memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi pengembangan ilmu akuntansi. Nah, khususnya berkaitan dengan judul yang Anda ambil. Jadi, semua penelitian Anda di 1.4 itu sama. Semuanya pasti sama harapannya, yaitu mampu atau bisa memberikan pengembangan ilmu di bidang akuntansi, khususnya dari tema yang Anda ambil. Oke, nah aspek praktisnya itu berkaitan dengan
penyelesaian masalah tadi, ya, yaitu berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh eh, Fiskas dalam hal ini mungkin gitu ya, masalah-masalah yang dihadapi oleh eh, kalau kita bicara tentang tadi kemandirian dihadapi oleh pemerintah daerah, sehingga penelitian kita ini diharapkan mampu membantu pemerintah daerah dalam menangani masalah yang berkaitan dengan tadi misalnya indeks kesejahteraan manusia, membantu Fiskas atau membantu eh, pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dispenda misalnya ya, untuk membantu Dispenda bagaimana menyelesaikan masalah berkaitan dengan target penerimaan pajak atau target penerimaan PBB yang menurun dan seterusnya. Jadi aspek praktis adalah eh, kegunaan penelitian yang kita harapkan bisa kita berikan kepada pihak di mana kita melakukan penelitian gitu ya. Jadi kalau Anda melakukan penelitian di pemerintah daerah ya kita berharap bahwa kita bisa membantu menyelesaikan masalah di pemerintah daerah. Kalau kita melakukan penelitian di misalnya di satu atau di perusahaan manufaktur ya kita berharap penelitian ini bisa membantu perusahaan manufaktur menyelesaikan masalah terkait dengan judul kita. Nah, itu bab satu kita. Jadi bab satu kita itu akan ditutup oleh oleh sub 1.4 ya. Nah, ini yang mungkin bisa Anda mulai cicil pekerjaannya karena saat nanti Anda UTS, Anda harus sudah mengumpulkan tulisan kita di bab 1 gitu ya. Dan menulis bab 1 itu kita nggak bisa seenaknya menulis tanpa didukung oleh referensi. Ya, jadi apa yang Anda tulis, jadi maksud saya apa yang Anda kerjakan dan apa yang Anda tulis itu selalu punya referensinya. Oke, misalnya saya ambil contoh begini. Waktu saya mengklik Prena, secara otomatis referensi ini akan terblok. Ya, artinya apa? Si penulis berarti punya referensinya. Ya, kemudian waktu saya klik ini juga secara otomatis terblok, berarti si penulis itu menulis atau melakukan citasi karena ada referensinya. Oke, jadi artinya waktu Anda menulis, referensi yang Anda gunakan wajib Anda sampaikan. Nah, kalau misalnya saya membaca tulisan Anda dan Anda menggunakan referensi tapi tidak bisa saya telusuri referensinya, ya ini khawatir mengindikasikan tulisan kita ini plagiat. Ya, artinya kita mencontek dari tulisan orang lain tanpa secara jujur menyampaikan pengutipannya. Nah, ini nggak boleh. Nah, mengklik referensi seperti ini memang menggunakan fasilitas citasi ya, reference, bisa pakai Mendeley, Zotero, dan sebagainya. Oke, nah ini adalah bab 1 kita. Oke, jadi pekerjaan bab 1 Anda, saya harap sudah bisa selesai nanti saat kita UTS. Kita sudah masuk di minggu ketiga, UTS kita itu di minggu ke 8. Dan Anda berarti punya waktu 1 bulan nih gitu ya, untuk bisa menyelesaikan bab 1 kita. Oke, sekali lagi mohon maaf, catatannya adalah saya nggak berharap bahwa Anda melakukan copy paste pada tulisan orang lain, karena tulisan Anda nanti bisa saya baca apakah Anda memiliki referensinya atau tidak dengan menggunakan cross check saya di Mendeley. Ya, ini berarti mahasiswanya ada referensinya karena setiap referensi yang dia pakai selalu bisa saya telusuri ya dengan bentuk atau ciri bahwa referensi tersebut secara otomatis akan terblok. Nah, ini ya. Oke, nah ini juga berarti referensinya dia punya. Ya, punya tuh ada di daftar pustaka, juga punya secara fisiknya. Oke, nah itu pekerjaan kita ke depan. Ya, jadi ke depan tuh selama setengah semester ke depan Anda harus sudah menulis bab 1. Sekali lagi mohon bisa mengerjakan bab 1-nya, jangan melakukan copy paste ya. Kalaupun Anda melakukan copy paste, referensinya harus bisa kita pertanggungjawabkan dengan menggunakan aplikasi referensi. Oke, nah itu bab 1 kita. Langkah berikutnya dalam penelitian adalah sekali lagi saya izin saya mengasumsikan bahwa Anda semua sudah punya tema dan Anda sudah punya rancangan judul gitu ya dari hak penelitian yang akan Anda tulis. Oke. Nah, pada saat kita nggak punya judul atau pada saat kita berpikir judul apa yang akan kita ambil, Anda boleh
untuk memahami materi saya sekarang. Jadi judul seringkali diambil oleh kita saat melakukan riset terlebih dahulu. Jadi seringkali mahasiswa itu kalau mau nyusun skripsi itu menyodorkan ke kami itu judul gitu ya. Padahal kalau kita menuntun pada tahapan metodologi, judul itu sebetulnya harusnya judul itu terbangun nanti, bukan di awal gitu ya. Kenapa? Karena untuk membangun judul kita tidak boleh menuangkan judul dalam bentuk kalimat tanpa didukung oleh yang namanya teori. Oke, jadi untuk membangun judul itu harus ada teorinya, ya. Mengapa? Karena pada saat kita bicara tentang membangun judul, berarti judul yang Anda tentukan tadi sudah disupport dan didukung oleh teori. Nah, sehingga teori itu menjadi hal yang mutlak di dalam setiap penelitian. Oke, karena dengan teorilah menjadi dasar Anda berpikir dan menjadi kerangka Anda untuk berpikir bagaimana Anda menentukan judul. Atau saya balik, bahwa judul yang Anda kemukakan itu didukung oleh teori. Oke. Tidak ada satu judul pun penelitian, baik di kualitatif maupun di kuantitatif, yang tidak didukung oleh teori. Jadi, syarat berikutnya, membangun judul penelitian bukan sekedar masalah, gitu ya. Tapi masalah tersebut karena didukung dan dilengkapi oleh teori. Oke ya. Nah, inilah yang menjadi dasar berpikir peneliti mengapa judul tersebut muncul. Oke, nah yang jadi masalah kita adalah kita berarti harus paham apa yang dimaksud dengan teori, gitu kan ya. Sehingga kita meyakini bahwa judul kita ini didukung oleh teori tadi. Oke, teori, gitu ya. Kalau kita merujuk pada definisi, teori itu adalah kumpulan. Nah, kumpulan apa saja? Teori itu adalah kumpulan dari konsep. Nah, berarti di dalam teori itu ada yang dimaksud dengan konsep-konsep gitu maksudnya. Gitu ya. Di dalam teori juga terkumpul yang namanya definisi. Jadi di dalam teori itu berarti ada konsep, maksudnya begitu. Ya. Ada definisi dan yang terakhir ada proposisi. Oke. Kalau kita merujuk pada kalimat di depan ini, berarti teori itu elemennya ada 3. Ada konsep, gitu ya. Ada definisi, ada proposisi. Oke. Jadi teori nggak bisa kita penggal hanya sekedar definisi. Teori nggak bisa kita penggal hanya sekedar proposisi. Teori nggak bisa kita penggal hanya sekedar konsep. Karena teori itu adalah kumpulan dari 3 hal tadi. Gitu ya. Kumpulan dari konsep, kumpulan dari definisi, dan kumpulan dari sisi. Oke. Berarti kan kita harus tahu dulu kalau begitu. Apa penjelasan dari masing-masing elemen tadi gitu ya. Apa itu definisi, apa itu proposisi, apa itu konsep. Oke, kalau definisi mungkin sudah agak kebayang sama kita gitu ya. Kalau definisi itu kan adalah satu gambaran tentang sesuatu yang biasanya mungkin punya kata kunci diawali dengan kata-kata biasanya ya. Adalah, ialah. Nah, itu tuh biasanya kita bicara definisi ya. Nah, proposisi gitu ya adalah kaitan gitu ya yang menggambarkan bagaimana hubungan antara satu fenomena dengan fenomena yang lain. Oke, jadi proposisi itu berarti keterkaitan antara satu gejala dengan gejala lainnya. Antara satu fenomena dengan fenomena lainnya. Antara satu variabel dengan variabel lainnya. Antara satu tema dengan tema lainnya. Nah, itu proposisi. Oke. Jadi waktu
Anda bilang, atau misalnya anggaplah waktu Elisa bilang, kalau indeks kesejahteraan manusia itu dipengaruhi oleh kemandirian keuangan, berarti itu proposisi. Apa proposisinya? Ada kaitan antara gitu kan kemandirian dengan indeks kesejahteraan. Oke, itu yang disebut dengan proposisi. Kalau misalnya tadi yang pajak itu berarti Dian ya misalnya. Kalau misalnya Dian bilang eh, kebijakan regulasi itu mempengaruhi penerimaan atau kepatuhan wajib pajak, ya regulasi pemutihan pajak tadi, berarti ada teori gitu yang menjelaskan kalau regulasi mempengaruhi penerimaan atau mempengaruhi kepatuhan. Nah, artinya waktu Anda membangun judul, berarti nggak mungkin judul tersebut tidak ada teorinya yang menjelaskan kalau A memang mempengaruhi B, kalau C memang mempengaruhi B, dan seterusnya. Itu proposisi, ya. Nah, sehingga seringkali bicara tentang sebab akibat atau judul yang ada kata-kata mempengaruhi hubungan dan sebagainya, berarti jelas di situ ada teori yang menyampaikannya, ya. Nah, teori juga bisa berupa kumpulan konsep, ya. Ya, nah berarti kita paham sekarang konsep, gitu kan ya. Oke, saya jelaskan tadi di awal bahwa elemen teori itu berarti jelas kita paham ada 3 ya. Ada apa namanya definisi, konsep dan proposisi, ya. Nah, proposisi adalah sekali lagi memberikan gambaran kaitan hubungan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain, antara konsep yang satu dengan konsep yang lain, antara tema yang satu dengan tema yang lainnya. Oke, konsep adalah ekspresi, suatu abstraksi yang terbentuk dari pengamatan kita, ya. Terhadap apa? Terhadap fenomena. Jadi, waktu kita bicara tentang misalnya kita melihat tentang kepatuhan, nah si kepala kita itu sudah punya apa namanya abstraksi tentang kata kepatuhan, gitu ya. Oke, kita ngeliat contoh yang agak real gitu ya. Misalnya kita bicara gini, prestasi akademik. Prestasi akademik itu kan kita bisa ngeliat begini, kok berarti prestasi akademik itu adalah mampunya mahasiswa di dalam proses belajar atau kemampuan mahasiswa untuk menyerap pengetahuan. Nah, dari mana kita bisa mengabstraksikan bahwa prestasi akademik itu seperti itu gitu ya? Karena ada pengamatan gitu ya. Karena kita melihat bahwa ternyata mahasiswa yang punya prestasi itu adalah mahasiswa yang memiliki kemampuan gitu ya di dalam bidang akademik, di dalam proses belajar mengajar. Nah, itu adalah konsep gitu ya. Jadi konsep mungkin saja akan berbeda di antara satu dengan yang lainnya. Tapi perbedaan itu nggak signifikan. Perbedaan itu satu ya. Jadi konsep itu adalah abstraksi dari fenomena yang kita amati melalui. Oke. Nah, konsep yang satu berarti bisa berkaitan dengan konsep yang lainnya, gitu kan? Oh, berarti si prestasi akademik itu adalah gambaran bagaimana seseorang memiliki kemampuan, gitu kan, di bidang atau saat dia menjalani proses belajar mengajar. Oke. Kalau seseorang punya prestasi akademik, akan mengakibatkan apa ya? Atau dibalik, kalau orang punya prestasi akademik, itu disebabkan oleh apa ya? Nah, itu sudah masuk proposisi gitu. Itu sudah masuk proposisi. Jadi, proposisi pada akhirnya bukan hanya sekedar kaitan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya, gejala yang satu dengan yang lainnya, tapi juga bisa berbentuk kaitan antara konsep yang satu dengan konsep yang
lainnya. Berarti kemandirian keuangan itu juga merupakan konsep. Karena berarti dia adalah gambaran tentang bla bla bla. Nah, itu saya kurang paham nih karena pasti Anda yang lebih tahu gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Oke, itu adalah bagian sekali lagi dari teori. Jadi di dalam teori yang baik, dia harus ada definisinya, dia harus ada konsepnya, dan juga harus ada proposisinya. Saya lewat ya. Oke, saya lewat beberapa slide-nya. Oke, kita masuk berikutnya yang konstruk saya samakan dengan konsep ya. Untuk yang S1 biar kita nggak terlalu jauh pemahamannya. Oke, konsep adalah abstraksi. Kalau kita bicara tentang berikutnya, konsep adalah sesuatu yang memberikan gambaran tentang fenomena yang kita amati. Oke, itu adalah konsep. Oke, jadi waktu kita bicara tentang kepatuhan, itu konsep. Oke ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah saya lewat ya. Oke, saya lewat yang ini dulu karena kita nanti baru mau masuk ke sini dulu gitu ya. Nah, saat kita bicara tentang kepatuhan adalah konsep, kepala kita harus berpikir kembali. Setiap orang berarti pada akhirnya akan punya abstraksi atau gambaran yang sama tentang kepatuhan. Setiap orang pada akhirnya akan punya gambaran yang sama. Kenapa? Karena kita mengamati yang sama tadi. Gitu ya. Oke. Namun, sekali lagi, pada saat kita melakukan riset atau penelitian, konsep itu masih sulit kita teliti. Kenapa? Karena nilainya sama, gitu ya. Pada saat kita melakukan penelitian dengan konsep yang sama, itu sulit kita teliti. Kenapa? Karena nilainya menjadi sama. Ya. Nah, lantas bagaimana saat kita ingin melakukan suatu penelitian dari suatu konsep agar konsep itu mudah kita teliti? Nah, konsep agar mudah kita teliti harus kita rubah menjadi variabel. Ya, jadi variabel itu lahir dari konsep. Jadi variabel itu lahir dari konsep. Nah, di buku yang lain, terutama di buku Sugiono itu menggunakan istilah lain untuk variabel. Ya, jadi buku Sugiono itu mengistilahkan variabel itu menjadi objek. Jadi kalau kita pada akhirnya orang menyamakan objek itu ya variabel gitu ya. Padahal kalau kita bicara tentang variabel ya kita harus tahu dulu dari mana lahirnya variabel gitu ya. Variabel itu lahir dari konsep. Oke. Yang saya sampaikan tadi, konsep itu nilainya sama. Kalau konsep itu nilainya sama, kita sulit meneliti karena nilainya sama. Nah, yang jadi permasalahan dari konsep yang baik adalah konsep yang baik itu kalau ingin kita teliti, dia harus kita rubah dulu menjadi variabel. Oke, nah berarti variabel itu lahir dari konsep. Nah, konsep yang bagaimana? Yaitu konsep yang memiliki nilai, tapi nilainya bervariasi. Jadi yang tadinya si konsep itu nilainya sama, sekarang konsep itu nilainya menjadi berbeda-beda. Nah, karena nilainya dia menjadi berbeda-beda, itulah yang kita sebut dengan variabel. Kepatuhan adalah konsep. Tapi waktu kita bicara tentang tingkat kepatuhan, dia menjadi variabel. Mengapa? Karena tingkat kepatuhan itu berbeda-beda nilainya. Ada yang patuh, ada yang kurang patuh, ada yang bahkan sangat tidak patuh. Oke. Kemudian contoh yang lainnya tadi apa ya? Penerimaan ya. Penerimaan itu adalah konsep. Tapi waktu kita bicara tingkat penerimaan, dia menjadi variabel. Karena tingkat penerimaan itu pasti berbeda-beda. Ada yang penerimaannya rendah, penerimaannya tinggi, atau penerimaannya bahkan nol sama sekali. Ya, nah, sehingga variabel yang baik adalah variabel yang harus lahir dari konsep. Saya balik. Konsep yang baik adalah konsep
yang bisa melahirkan variabel. Nah, bagaimana caranya? Adalah merubah konsep dengan memberikan nilai pada konsep tersebut. Sehingga konsep tersebut akhirnya memiliki nilai yang tidak tetap, tapi nilainya menjadi bervariasi. Nah, itu adalah variabel, gitu ya. Nah, variabel masuk ke atas, saya lihat di atas. Variabel jika dilihat dari berbagai macam tipenya itu banyak. Nah, variabel kalau dilihat dari fungsinya kita membagi 4 ya. Kemudian juga ada variabel jika dilihat dari nilai skala variabelnya dan juga bisa dilihat dari perlakuan terhadap variabel. Yang paling umum adalah kalau kita merujuk pada variabel dilihat dari fungsinya. Oke, kita membagi 4. Ada yang disebut variabel independen, ada yang disebut variabel dependen, dan ada yang disebut dengan variabel moderasi. Oke. Nah, variabel independen itu adalah variabel yang seringkali kita sebut dengan variabel sebab, ya, atau variabel yang mempengaruhi. Oke, sedangkan variabel dependen adalah variabel akibat atau variabel yang dipengaruhi. Nah, variabel moderasi ini yang tadi Yodis ya kalau nggak salah ya, yang Yodis sampaikan tadi, yaitu variabel yang bisa memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dan yang terakhir adalah variabel intervening, yaitu variabel yang menjadi mediasi atau perantara antara variabel independen dengan variabel dependen. Saya ambil contoh, kemandirian keuangan mempengaruhi tingkat kesejahteraan manusia. Oke, berarti yang menjadi variabel independennya adalah kemandirian keuangan. Variabel dependennya adalah indeks kesejahteraan manusia. Oke. Motivasi terhadap tingkat penerimaan PBB dengan reward sebagai variabel moderasi. Berarti penerimaan itu sebagai variabel dependen, sedangkan motivasi sebagai variabel independen, dan reward itu sebagai variabel moderasi. Oke, saya ambil contoh lagi yang variabel intervening. Pengaruh motivasi terhadap kompensasi serta dampaknya terhadap penerimaan. Nah, saya memperlakukan kompensasi tadi bukan sebagai moderasi, tapi sebagai perantara. Jadi, penerimaan itu bisa naik kalau misalnya si pegawainya dikasih gaji yang bagus. Nah, gaji yang bagus itu dipengaruhi oleh motivasi seseorang. Nah, itu bisa diubah kayak begitu. Nah, itu intervening. Nah, contoh bagaimana gambaran variabel 4 variabel ini nanti minggu depan saya kasih contoh tambahan lainnya ya. Tapi sementara mungkin saya menjelaskan pada Anda semua bahwa variabel independen ada variabel yang menjadi sebab, variabel dependennya menjadi variabel akibat, moderasi itu berarti variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara independen dengan dependen, dan variabel intervening itu ada variabel mediasi. Jadi variabel yang menjadi antara variabel independen dan variabel dependen. Ya. Kemudian juga ada variabel continue kalau dilihat dari skala nilainya, yaitu variabel yang memang nilainya sudah terukur ya dengan kisaran tertentu. Juga ada variabel kategoris di mana nilainya itu memiliki kategori-kategori tertentu saja. Misalnya kita meneliti tentang apa ya, meneliti tentang sikap misalnya baik, buruk gitu ya. Nah, ini biasanya jarang kita teliti di skala variabel seperti ini karena kita nggak punya pilihan banyak ya. Ya, kemudian dilihat dari perlakuannya ada variabel aktif dan variabel atribut. Kemudian juga banyak jenis variabel lainnya. Minggu depan bisa saya kasih contoh lagi
variabel lain jika dilihat dari datanya gitu ya. Jadi untuk sementara saya menerangkan ke Anda semua variabel dilihat dari fungsinya dulu yang paling umum. Jadi kalau di S1 itu memang banyaknya ditanya variabel berdasarkan fungsinya dulu aja ya, enggak yang lainnya dulu. Nah, sehingga kemungkinan di dalam judul penelitian Anda nanti Anda akan ada konsep ya atau variabel yang Anda teliti, apakah dia masuk ke variabel independen, dependen, moderasi atau intervening. Nah, ini semua yang nggak bisa kita kita tulis gitu ya kalau Anda sendiri belum bisa menentukan tema dan judul berikutnya gitu ya, karena dari judul inilah nanti Anda bisa melihat bagaimana posisi judul kita atau bagaimana si konsep-konsep yang kita teliti ini berada pada variabel apa atau menjadi variabel apa di dalam penelitian kita. Oke. Nah, ini variabel. Jadi variabel sekali lagi adalah konsep yang sudah kita beri nilai. Oke ya. Konsep yang sudah kita beri nilai. Sementara itu dulu ya. Jadi sekarang yang menjadi fokus kita adalah bagaimana Anda menentukan sekali lagi tema. Dari tema Anda punya judul, dari judul inilah Anda bisa menentukan posisi judul kita ini terdiri dari variabel apa saja. Oke, kalau Anda sudah tahu posisi variabel kita ini seperti apa saja, nanti langkah berikutnya adalah apakah ada teori yang menjelaskan hubungan antar variabel kita. Apakah ada konsep yang menjelaskan hubungan antar variabel kita? Apakah ada konsep yang menjelaskan tentang variabel-variabel kita? Nah, itu adanya nanti di bab 2, yaitu membangun kerangka berpikir. Jadi, judul yang Anda kemukakan harus sekali lagi didukung oleh masalah yang dilengkapi oleh fenomenanya. Judul yang Anda kemukakan berarti nanti harus bisa dibuktikan ada teori dan ada konsepnya. Nah, untuk ada teori atau konsepnya, ini secara detail bisa kita jelaskan di minggu depan, yaitu kerangka berpikir. Jadi, sementara kita seolah-olah gitu ya, Anda sudah yakin bahwa Anda punya judul di mana judul ini disupport oleh teori sebagai dasar kerangka berpikir Anda untuk masuk ke bab 2 kita nanti. Jadi sekali lagi waktu Elisa meyakini dirinya bahwa kemandirian keuangan itu bisa mempengaruhi indeks kesejahteraan manusia, berarti Elisa sudah punya teorinya. Ya, Elisa sudah punya referensinya. Elisa sudah punya konsepnya yang menjelaskan apa itu kemandirian keuangan, yang menjelaskan apa itu indeks kesejahteraan manusia. Nah, itu kita perlukan sebagai dasar untuk membangun kerangka pemikiran, ya, sebagai pondasi untuk membangun bab 2 kita. Jadi, bab 2 kita itu butuh yang namanya referensi. Nah, sehingga karena kita butuh referensi di bab 2, berarti langkah berikutnya adalah, kalau Anda ceritanya sudah menulis bab 1, langkah berikutnya adalah, ya kita harus mencari referensi tadi. Kita harus mencari teori tadi. Kita harus mencari kerangka berpikir kita tadi. Dari mana kerangka berpikir? Ya ada di teori. Dari mana teori? Ya teori itu berarti dapatnya dari referensi. Nah, sehingga nanti ke depannya kita harus mencari referensi-referensi yang menjelaskan tentang kemandirian, referensi yang menjelaskan tentang indeks kesejahteraan manusia, referensi yang menjelaskan kalau kemandirian mempengaruhi indeks kesejahteraan manusia, referensi yang menjelaskan tentang motivasi, referensi yang menjelaskan tentang reward, referensi yang menjelaskan tentang penerimaan, referensi yang menjelaskan tentang kepatuhan dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini yang akan kita lakukan di minggu-minggu berikutnya, yaitu mengumpulkan referensi tadi. Nah, bagaimana mencari atau mengumpulkan referensi yang baik? Ya, minggu depan saya ajarkannya, gitu ya. Jadi minggu depan saya ajarkan bagaimana mencari dan mengumpulkan
referensi yang harus kita kumpulkan di dalam satu literatur yang kita sebut dengan literatur review atau seringkali juga istilah lainnya itu matrik penelitian. Oke, nah ini kita lakukan di minggu depan. Sekali lagi dengan asumsi minggu depan berarti kita sudah lagi naik lagi tingkatannya ya. Bukan sekedar bicara tentang tema sekali lagi, tapi judul Anda sudah final. Jadi di minggu depan judul Anda harus sudah final. Karena kalau Anda nggak final berarti untuk menyiapkan bab 2 kitanya ya kita akan terseok-seok kembali. Oke ya. Nah, untuk sementara itu penjelasan dari saya. Silakan ada yang perlu didiskusikan terlebih dahulu. Oke, cukup? Oke, baik. Kalau cukup berarti sekali lagi tugas Anda minggu depan saya minta di judulnya sudah fix semua ya. Saya sih minta ke Yodis mungkin Yodis saya minta nanti boleh di list judulnya kemudian dikirim ke saya di dalam satu lembar sehingga saya minggu depan sudah punya gambarannya ya. Boleh ya Yodis ya. Teman-temannya kirim ke Yodis judulnya. Saya mau ngelihat judul-judul yang Anda kembangkan ya. Siap. Oke. Ditulis aja, nggak usah saya ngetuk aja, ditulis dulu aja. Nanti satu lembar aja ke sayanya, boleh lewat WA aja dikirimnya ya. Siap. Oke, baik. Kalau misal tidak ada pertanyaan, saya izin menyelesaikan perkuliahan kita malam ini. Kita ketemu minggu depan di Kerangka Pemikiran ya. Saya ajarkan Anda sekali lagi bagaimana membuat matrik penelitian sebagai dasar untuk membuat bab 2 kita di tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri perkuliahan kita malam ini. Saya izin leave dari Zoom-nya dan selamat melanjutkan perkuliahan berikutnya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum. Saya izin leave ya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih Iya, banyak baik, Bu. sama-sama. Terima kasih banyak Ibu. Yuk, sama-sama izin leave ya.